Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam mendengar renungan firman Tuhan hari ini, Rabu 28 September 2022. Saya percaya kita semua di dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan semangat. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan hari ini dan kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita merasakan jamahan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih lagi boleh bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Kita boleh menyembah, memuji Tuhan, dan bersekutu dengannya. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau saat ini kami datang kembali kepadamu, oleh karena anugerah-Mu, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menata hidup kami, untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bahkan menjalani aktivitas kami dengan penuh keberanian, dengan penuh gairah untuk menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami serahkan dari pagi sampai malam nanti hanya kepada Tuhan. Sepenuhnya Engkau intervensi dalam hidup kami, dan saat kami membaca merenungkan firman-Mu, Engkau yang berbicara kepada kami, Engkau yang menjamah hati kami, sehingga kami penuh dengan hasrat untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini dan merenungkannya. Adapun tema kita pada hari ini adalah kasih tanpa batas. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 145. Mari saudaraku, kita membuka Alkitab kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Nah saudaraku, kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan ini dan boleh kita mendapatkan rema. Mari kita merenungkan firman ini. Di dalam Mazmur ini, belasan kali kita diingatkan bahwa kasih Allah tidak terbatas dan tidak pilih kasih. Melalui perjanjian lama,
disingkapkan bahwa ungkapan teragung dari kasih itu ditemukan di dalam diri Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bersama-sama melihat di dalam Mazmur ini bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, kepada setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam kesetiaannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Kasih Allah bagi kita kekal selama-lamanya dan tidak pernah berkesudahan. Saudaraku, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, Sang Raja itu? Seberapa sering kita menyapa Allah sebagai Raja yang Maha Kuasa, yang patut menerima hormat dan sembah? Atau kita memperlakukan Allah hanya sebagai sahabat yang kita harapkan dan dapat memaklumi segala kekurangan kita? Kehidupan yang tampak berjalan secara otomatis ikut juga melarutkan kita di dalam rutinitas, sehingga kadang tidak sadar bahwa semua yang terjadi adalah campur tangan Tuhan dan kuasa Allah. Kebesaran Tuhan yang dinyatakan di dalam Mazmur ini bukanlah hanya bersifat moral, tetapi juga kebesaran ini benar-benar dinyatakan dan dapat dirasakan oleh setiap manusia. Kita dapat melihat kebesaran dan keagungan Tuhan yang dinyatakan melampaui kelemahan manusia untuk memahami kebesaran Tuhan. Dan saudaraku, hal ini tampak melalui perbuatan Tuhan yang besar di dalam Yesus Kristus yang menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk mempertanyakan kasih dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah yang agung itu nyata di dalam hidup kita dan bahkan bersemayam di dalam diri kita. Allah yang adalah Esa, yang adalah kasih, yang adalah Maha hadir, nyata dan perkasa di dalam diri kita. Dan oleh iman kita, satu-satunya jalan bagi kita untuk melihat dan merasakan kebesaran dan keagungan Tuhan. Melalui iman, kita boleh melihat semuanya itu. Saudaraku, mari kita coba ambil waktu untuk duduk tenang di hadapan Tuhan. Kita boleh melihat, mengingat kembali setiap apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dan mari kita camkan bahwa sesungguhnya kita tidak layak menerimanya. Perhatikan apa yang muncul di dalam hati kita. Apakah ada perasaan tunduk dan taat kepada kebenaran firman yang melahirkan pujian dan syukur? Atau sebaliknya? Maka jangan ragu, saudaraku, saat kita boleh merasakan hati yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Maka jangan ragu untuk bernyanyi, menyembah dan memuji namanya. Mazmur ini dimulai dengan semangat untuk memuji Tuhan dan ditutup juga dengan tekad serta ajakan agar semua makhluk ikut memuji namanya. Sama seperti pemazmur, kita juga perlu belajar untuk dapat menyembah, bermazmur, memuji Allah kita, karena hanya Dialah yang sanggup, yang layak untuk disembah. Sambil kita dapat bersyukur, kita memuji, dan semua apa yang kita lakukan, semuanya karena kasih-Nya. Kita dapat menghitung berkat Tuhan, agar kita lebih lagi dapat bersyukur dengan jujur
dan dapat membagikan pengalaman kita yang diberkati Tuhan kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih lagi boleh melihat kehidupan yang sedang kita alami bukanlah perjalanan yang mencari arah dan tujuan hidup, tetapi kita sedang menjalin kehidupan yang penuh dengan kepastian. Kita tidak hanya sedang mencari Tuhan, tetapi kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, dalam surat Filipi, menyatakan, memberikan suatu prinsip kepastian tentang hidup yang sedang dan akan kita lalui, yaitu, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar, saudaraku. Mari kita bersama-sama mengevaluasi kembali perjalanan hidup kita. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, atau lebih banyak kita bersungut-sungut, menggerutu, atau bahkan menyalahkan Tuhan? Mari saudaraku, Tuhan kasih-Nya tanpa batas, tanpa syarat dalam hidup kita. Karena Dia adalah agape, kasih tanpa syarat, yang awal dan yang akhir. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Hari ini Engkau terus memberkati kami dengan kasih terbesar, dengan kemurahan, kebajikan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar yang kami rasakan. Hari demi hari kami melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, penuhi kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh menyandarkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara diberkati, puji Tuhan. Semangat selalu di dalam melakukan aktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.